Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita bersyukur hanya kepada Allah, yang mana hanya Allah SWT yang bisa mengantarkan kepada kita untuk melakukan amalan-amalan kebaikan di 10 malam hari yang terakhir ini. Mudah-mudahan kita diberikan Allah SWT istiqomah sehingga bisa menyelesaikan bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah SWT besar bisa mendapatkan malam Al-Qadar. Amin ya rabbal alamin. Semoga salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi kita Muhammad SAW oleh Allah SWT diberikan keistimewaan akan memberikan syafaat bagi hamba-hambanya yang tulus dan ikhlas mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Para jamaah rahimani, Allah SWT memberikan jaminan, memberikan perlindungan kepada orang-orang yang khusus yang melakukan amalan-amalan yang istimewa. Maka di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, sab'atun yudillahu la dhilla illa, ada 7 golongan yang Allah SWT berikan perlindungan, yang mana pada hari itu tidak ada perlindungan kecuali kepada orang-orang yang diberikan khusus. Dalam hal ini 7 golongan itu Nabi menyebut yang pertama al-imamun adil, seorang imam yang adil, pemimpin yang adil. Saya tidak akan membahas poin yang pertama ini, saya ingin tekankan kepada poin yang kelima. Nabi kita mengatakan rojulani tahabba lillahi, ada 2 orang laki-laki yang bersaudara, yang bersahabat di jalan Allah SWT, ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi, dia bertemu karena Allah SWT dan dia berpisah karena Allah SWT. Ini merupakan satu keistimewaan persaudaraan ukhuwah Islamiyah yang sejati. Dia memiliki hubungan bukan karena bisnis, bukan karena kepentingan ekonomi, bukan karena kepentingan kekuasaan, tapi mereka semata-mata karena mencari ridho Allah SWT. Oleh karena itu hubungannya saling menguatkan, saling menasehati. Kalau ada temannya yang salah dia tegur, kalau ada temannya berbuat lurus dia dukung. Ini adalah salah satu di antara keistimewaan persaudaraan sesama muslim itu. Makanya kata Nabi, almar'u ala dini khalilihi, seorang dikatakan orang yang baik itu dilihat dari saudaranya, dilihat dari temannya. Siapa temannya dia itu? Kalau temannya ahli sholat, insya Allah anak ini orang baik. Laki-laki ini anak baik, lelaki ini adalah pria yang baik apabila dia senantiasa menjaga sholatnya karena dia mengikuti temannya itu. Kalau kita ibaratkan ruangan ini bisa dingin, itu karena AC-nya, sehingga apapun yang ada di dalam ini, di dalam ruangan ini bisa dingin, itu karena pengaruh AC. Demikian juga seorang teman berteman itu, pengaruh temannya sangat kuat. Maka saya ingin menampilkan satu kisah yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ada 3 orang bersahabat, sahabatnya sangat dekat 3 orang ini, sehingga kesepakatan dari 3 orang ini pergi bersafar dia. Maka dia sampai di satu tempat di Al-Jabal, di satu gunung dia. Maka kemudian 3 orang ini nggak bisa pulang, maka mereka menginap di sebuah gua. Maka 3-tiganya masuk ke dalam gua karena mereka berniat besok pagi mau melanjutkan perjalanan. Maka kemudian setelah gua, ternyata qadarullah, Allah SWT memberikan kepada 3 orang itu. Ternyata goa itu kejatuhan batu besar sehingga pintunya tertutup, 3 orang itu nggak bisa keluar. Maka mereka memasrahkan diri kepada Allah SWT.
Maka kemudian satu di antara mereka mengatakan, apabila kita memiliki amal kebaikan yang tulus, amal perbuatan yang ikhlas, silakan berdoa kepada Allah SWT. Silakan, kamu punya amal khusus apa, amal istimewa apa, silakan berdoa kepada Allah SWT supaya batu ini membuka, menggeser. Gak mungkin ini manusia menggeser, gak bisa. Maka kemudian salah satu di antara mereka mengatakan, aku punya amalan yang spesial. Orang tuaku dua-duanya sudah tua. Mereka dalam keadaan pas-pasan, miskin dia. Saya adalah seorang penjual susu. Maka setiap malam aku sebelum pulang, maka aku mampir kepada dua orang tua. Aku berikan susu. Kalau sudah saya berikan susu, sudah minum, maka saya pulang. Maka pada suatu hari aku datang ke rumah orang tuaku, dua orang yang sudah tua ini. Aku datang, mereka sudah tertidur pulas. Maka aku tunggu mereka berdua sampai bangun. Tidak bangun-bangun orang tua saya ini. Maka aku tunggu dengan sabar. Maka kemudian sampai di tengah malam, dua orang tuanya ini terbangun. Kemudian melihat anaknya terduduk tidur di sampingnya. Maka kemudian dua orang tua ini menegur anaknya, wahai anakku, kenapa kamu tidak kamu bangunkan? Maka anak ini mengatakan, aku tidak tega membangunkan orang tua. Maka kemudian disuguhkan susu itu dan kemudian diminum oleh mereka berdua, dan kemudian anaknya pamit pulang. Maka kemudian dia berdoa kepada Allah SWT, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, andai kata amal ibadahku ini semata-mata karena kamu ya Allah, maka geserkan, bukakan batu ini. Maka Allah SWT mendengar doa, karena orang ini ikhlas betul berbakti kepada orang tuanya, maka bergeser batu itu. Maka setelah bergeser, mereka belum bisa keluar. Maka kemudian yang satu ditunjuk, kamu kira-kira punya amalan apa? Maka kemudian yang satu mengatakan, aku punya amal istimewa menurutku. Pertama, aku pada saat itu adalah orang yang memiliki, orang yang berharta saya. Maka saya yang sangat cantik, saya senang sama dia. Kemudian saya utarakan keinginan saya kepada dia, dan dia tidak mau. Maka kemudian saya hampir putus asa. Maka saya tidak bisa mendapatkan perempuan lain karena ini sangat cantik, dan banyak laki-laki yang kepingin sama dia. Maka suatu saat perempuan tadi itu butuh uang 100 dirham. Kalau ditimbang kira-kira uang 1 miliar kalau sekarang. Maka kemudian perempuan itu datang kepada dia karena dia adalah orang yang mampu, orang yang cukup. Maka diutarakan, saya ingin utang sekian. Maka dia mengatakan, ini adalah kesempatan yang baik bagi saya untuk mendapatkan dia. Maka dia mengatakan, aku sanggup memberikan 100 dirham, syaratnya kamu tidur dengan saya. Maka kemudian karena perempuan tadi terpaksa butuh duit, maka dia mengajukan persyaratan itu. Maka terjadilah hampir persetubuhan itu di antara dua orang yang tidak resmi suami istri itu. Maka ketika terjadi proses penetrasi itu, maka perempuan itu mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, janganlah kamu memasukkan barang ini kecuali dengan pernikahan yang sah. Maka kemudian laki-laki itu langsung kaget dan kemudian angkat kaki, dan kemudian dia mengatakan, 100 dirham itu silakan kamu ambil, aku tidak akan mengambil lagi. Maka dia laki-laki tadi pergi. Maka kemudian dia mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, andai kata memang benar-benar amalanku ini karena kamu ya Allah, maka bukakan, geserkan batu ini. Karena dia berbuat ikhlas, karena dia tulus ikhlas, kemudian batu itu bergeser. Maka Allah SWT masih belum bisa membuat 3 orang ini keluar. Maka tinggal satu orang ini diminta oleh temannya, kamu punya amalan apa? Silakan kamu berdoa kepada Allah SWT supaya kita bisa keluar kita. Kalau tidak mati kita.
Maka kemudian satu orang ini yang terakhir, dia mengatakan, aku dulu adalah seorang majikan. Maka ada seorang yang belum mengambil gajinya, semuanya sudah saya bagi, tinggal satu orang. Maka kemudian satu orang ini tak tunggu-tunggu sekian hari, sekian minggu, sekian bulan, sekian tahun, nggak ada orang ini, nggak datang. Maka daripada uang ini nganggur, maka aku belikan binatang ternak. Maka kemudian dia belikan hewan ternak. Maka kemudian hewan ternak itu berkembang, dia belikan sapi, belikan unta, sampai kemudian kambing, dan kemudian berkembang sampai satu lembah. Karena ini sudah puluhan tahun, maka kemudian ada orang laki-laki yang punya hak tadi datang. Maka dia meminta, mana gaji saya dulu yang belum saya ambil. Kamu masih ingat saya kan? Iya, aku ingat. Kamu adalah pegawaiku yang dulu nggak ngambil gajinya. Sekarang mana gaji saya? Gajimu adalah itu. Dia menunjuk satu lembah yang isinya seluruh binatang ternak, yang mana nilainya ya jauh lebih dari gajinya dia. Maka dia mengatakan, kamu ini ngejek saya. Gaji saya kan cuma satu amplop. Kenapa kamu tunjukkan satu lembah? Maka dia ceritakan bahwa itu adalah hartamu yang aku belikan binatang ternak. Kemudian saya berkembang sampai satu lembah. Karena uang itu tidak mungkin saya simpan, maka silakan ambil semuanya. Maka kemudian dia mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika wajhik. Apabila ya Allah ini adalah amal perbuatanku yang ikhlas karena kamu ya Allah, maka bukakan, geserkan batu itu. Maka Allah SWT melihat amalan orang yang terakhir ini sangat besar, karena jarang orang punya amalan seperti ini. Maka kemudian digeser Allah SWT oleh Allah SWT. Maka batu itu membuka, dan kemudian 3 orang ini bisa keluar. Maka pelajaran penting yang bisa kita ambil dari peristiwa ini adalah kita harus memilih teman yang baik. Kalau 3 orang ini tidak memiliki amalan, amalannya jahat semua, maksiat semua, bisa dipastikan orang ini akan mati di dalam gua. Tetapi karena mereka memiliki amalan-amalan yang khusus, amalan-amalan istimewa, maka Allah SWT menolong dia, menolong mereka. Pelajaran penting yang kedua adalah kita harus punya prestasi berupa amal yang karena Allah SWT. Seorang bapak, seorang anak, seorang remaja, seorang ibu hendaknya punya satu amalan yang istiqomah, amalan yang baik yang bisa kita andalkan apabila kita dalam kesulitan. Maka ini kesulitan yang sangat besar, dan kemudian mereka bertiga menunjukkan amalan kepada Allah SWT. Ini menunjukkan kita harus memiliki amalan yang khusus di bulan suci Ramadan misalnya, atau kita suka membaca Al-Quran, suka membantu orang, suka menolong anak yatim, atau memberikan beasiswa kepada orang, atau minimal dia senantiasa merawat masjid, semuanya karena Allah SWT. Itu insya Allah akan menjadi senjata pamungkas kita apabila kita mendapatkan kesulitan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita diberikan Allah SWT keistimewaan untuk senantiasa melakukan amalan-amalan kebaikan yang ikhlas karena Allah SWT. Karena ikhlas itu adalah satu di antara amal-amal yang akan dikabulkan Allah SWT apabila kita berdoa meminta kepada Allah SWT. Aqulu qouli hadza astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.